Miris banget, KPU kali ini kayaknya paling buruk di sepanjang sejarah KPU. Pantesan pemilunya pun jadi yang terburuk. Kepemimpinan Ketua KPU Hasyim Asyari ini memang kacau. Kasus-kasus yang muncul memang kebangetan. Dari jumlah kasusnya yang bikin kita geleng-geleng kepala, sampai jenis kasusnya yang bikin kita mules. Dari kasus yang pelanggaran prosedur, sampai kasus hedon yang barusan mengemuka. Gak pernah kayak gini di sepanjang sejarah KPU. Kebangetan, memalukan, menyedihkan. Kok pimpinannya berlagak jadi Don Juan? Katanya, pemilu mau hemat. Kok anggarannya malah buat hedon? Aparat penegak hukum harus turun tangan kalau ada penyalahgunaan anggaran. Kalau anggaran 56 triliun bocor dipakai kenikmatan pribadi oknum. Anggaran pemilu 2024 naik 2 kali lipat. Harus dilakukan audit. Karena prinsip penyelenggaraan pemilu adalah efisiensi dan efektivitas. BPK dan Kementerian Keuangan juga bisa melakukan tindak lanjut. Mentalitas dan integritas KPU memang bermasalah. Yang penting senang, sikat, habiskan alias aji mumpung. Belum lagi kerugian non-material. KPU jadi gak ada gunanya. Selain jadi alat settingan buat yang ingin berkuasa. Rapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU berlangsung panas. Dimulai dari pukul 10.42 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir. Rapat dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia. Ketua komisi itu menyebut sistem pemilu saat ini bikin banyak masalah. Menurutnya, ada indikasi hal-hal yang tidak wajar dan bersifat transaksional. Jadi harus dievaluasi supaya jadi lebih baik sistemnya. Anggota DPR mengkritik gaya hidup pimpinan KPU. Rizwan Tony menyindir gaya hidup yang lagaknya Don Juan. Mungkin karena kaget mendapat anggaran triliunan rupiah. Don Juan adalah tokoh fiksi penakluk wanita. Selain itu, Tony menuding mereka suka menyewa pesawat private jet, suka dugem dan suka main cewek. Apakah mereka menyelewengkan uang negara? Memanfaatkan anggaran buat mencicipi private jet? Memakai uang rakyat buat menikmati hidup gemerlap? Mulai dari sewa private jet, dugem sampai soal ada ceweknya. Menurut Tony,
Anggaran terlalu besar, sehingga gaya hidup anggota KPU menjadi hedon. Punya uang 56 triliun itu kaget, kata Rizwan Tony. Akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya, belum lagi wanitanya, beber Tony. Tony pun meminta Hedi Lugito untuk buka-bukaan. Hedi Lugito adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua DKPP diminta buka-bukaan mengenai gaya hidup para pejabat KPU tersebut. Menurutnya, pasti DKPP tahu. Gak mungkin gak tahu. Menanggapi tudingan itu, Ketua KPU Hashim Asyari mengaku, dia mengakui KPU menyewa pesawat pribadi untuk memonitor logistik. Memantau logistik pemilu 2024 di berbagai daerah. Untuk memastikan surat suara dan formulir terkirim tepat waktu, Hashim mengklaim keperluan private jet untuk kelancaran tugas KPU. Hashim cuma kasih klarifikasi soal private jet. Soal tudingan gaya hidup KPU yang lain, dia tak meresponnya. Tapi, dia gak bisa membeberkan berapa jumlah jet yang disewa KPU. Detailnya, saya nggak tahu ya, kata Hashim. Apakah gak ada perwakilan di lokasi sampai harus pakai private jet buat ngecek? Reska Oktoberia menilai alasan Hashim mengada-ngada. Anggota fraksi Demokrat itu mengungkit kegiatan Hashim di Bali. Reska mempertanyakan urgensi menggunakan private jet. Menurutnya, banyak jadwal pesawat komersial rute ke Bali. Reska juga menyoroti alasan Hashim. Padahal, dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sesuai tahapannya. Kelihatannya Ketua KPU cuma cari-cari alasan. Rumah dinas dan mobil komisioner KPU juga berlebihan. Rumah-rumah dinas sudah direnovasi untuk mereka. Tapi, malah menyewa apartemen. Weleh-weleh, buat apa ya? Belum lagi mobil dinas dan biaya pemeliharaannya. Gak masuk akal seorang komisioner mendapat 3 mobil sekaligus. Ada Fortuner, Palisade, dan Alphard. Apakah ada yang khusus ke pasar? Buat jalan-jalan, atau ke kantor? Ketua KPU tak menjawab dengan rinci. Dia bilang akan menjawabnya secara tertulis. Memang gak pantas pimpinan KPU hidup dengan kemewahan. Gak boleh kita percayakan suara rakyat pada orang-orang model begini.